Ki Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 2 bagian yang kedua. Pada bagian yang lalu, Widura telah mengumpulkan prajurit dan pemimpin pengawal di Kademangan Sangkal Putung untuk mengadakan perlawanan atas serangan Laskar Macan Kepatihan berdasarkan kabar yang dibawa Agung Sedayu. Bagaimana cerita selanjutnya? Selamat mengikuti. Kemudian berkata Widura itu, "Terserahlah kepadamu Sidanti. Aku akan memberimu kesempatan." Meskipun demikian Widura tidak sampai hati melepaskannya sendiri. Maka katanya kepada dua orang lain, Hudaya dan Citragati, "Tugasmu adalah mengawasi keadaan Sidanti. Berilah kesempatan kepadanya untuk melawan Macan Kepatihan itu. Namun apabila keadaan tak menguntungkan baginya, jangan biarkan macan itu mengganas. Berusahalah bertempur tidak terlalu jauh daripadanya." Hudaya, laki-laki yang hampir di seluruh wajahnya ditumbuhi rambut, tertawa lirih. Matanya yang bulat tajam, memandang Sidanti seperti tak mau melepaskannya. Katanya, "Baiklah, tetapi anak muda, jangan bermain-main dengan harimau itu." "Baiklah, Kakang," jawab Sidanti. Citragati, orang setengah umur yang mengharap kehadiran Untara itu pun tersenyum. Katanya, "Baiklah. Aku sudah lama tidak melihat perkelahian yang berarti. Mudah-mudahan Angger Sidanti dapat menyelesaikan pekerjaannya." Sidanti tersenyum. Namun wajah yang tampan itu rasa-rasanya begitu menakutkan bagi Agung Sedayu. Mungkin terpengaruh oleh keberanian anak muda itu, atau mungkin karena Agung Sedayu sendiri tak memiliki keberanian untuk melakukannya. Bahkan menyebut nama Tohpati itu pun ia tak berani. Ia terkejut ketika Sidanti itu tiba-tiba saja berkata kepadanya, "Adi Sedayu, biarlah aku mencoba melakukan pekerjaan yang seharusnya dipercayakan kepadamu. Mudah-mudahan aku dapat melaksanakannya dengan baik." "Bukankah begitu?" Agung Sedayu menjadi bingung. Namun akhirnya ia menganggukkan kepalanya tanpa sepatah kata pun yang dapat diucapkan. Sidanti menarik keningnya. Ia kini tidak tersenyum. Sikap Agung Sedayu dianggapnya terlalu sombong. Katanya kemudian, "Jangan tersinggung Adi. Bukankah kau terlalu lelah setelah bertempur melawan pandai besi Sendang Gabus dan alap-alap yang cengeng itu? Nah, sekarang biarlah aku melawan Macan Kepatihan yang garang, yang sekaligus akan dapat menelan lebih dari 10 alap-alap macam pratanda itu." Kembali dada Sedayu berdesir. Sama sekali ia tidak merasa tersinggung dan sama sekali ia tidak bermaksud apa-apa. Dengan demikian, Agung Sedayu menjadi semakin berdebar-debar. Sehingga anak muda itu semakin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Widura melihat keadaan itu, maka katanya, "Jangan berprasangka Sidanti. Sedayu adalah seorang anak pendiam. Memang tabiatnya berbuat demikian." Ia tidak tersinggung dan sama sekali tidak bermaksud menyombongkan diri. Tetapi Sidanti masih belum puas. Jawabnya, adakah Sidanti tidak cukup berharga untuk mendapat jawaban dengan kata-kata, tidak hanya sekedar menganggukkan kepala? Jangan dinilai Sidanti sama harganya dengan alap-alap Jalatunda. Semua yang mendengar kata-kata itu menarik keningnya. Seorang yang berkumis lebat menyahut, "Sudahlah Sidanti, tidak baik kita ribut-ribut hanya karena salah paham." "Aku tidak mulai," jawab Sidanti. Sedayu menjadi semakin gemetar. Sama sekali tak diduganya bahwa anak yang tampan dan tersenyum-senyum itu adalah seorang yang mudah sekali. Ya, mudah sekali tersinggung perasaannya. Untunglah bahwa ruangan itu tidak terlalu terang, sehingga tak seorang pun yang sempat melihat wajah Sedayu yang pucat. Orang-orang yang hadir di ruangan itu, yang sejak semula telah merasa berhutang budi kepada Agung Sedayu, menilai sikapnya sebagai sikap yang dewasa. Agung Sedayu sama sekali tidak melayani kemarahan Sidanti. Karena itu beberapa orang menjadi semakin kagum karenanya. Orang yang berkumis lebat dan bertubuh raksasa meneruskan kata-katanya, "Kau salah paham Sidanti. Sudahlah jangan mengada-ada." Sedayu mendengar kata-kata itu. Kata-kata yang diucapkan oleh orang yang bertubuh kasar kaku. Namun ucapannya menunjukkan kematangan dan kehalusan budinya. Tetapi orang yang setengah umur dan bernama Citragati bersikap lain. Desisnya meskipun hanya perlahan-lahan, "Sidanti,
Kau masih belum mengalahkan macan kepatihan itu. Jangan terlalu pagi mimpi menjadi pahlawan. Sidanti mengerling kepada Citragati, kemudian hampir kepada semua yang hadir. Agaknya mereka berpihak kepada Agung Sedayu. Karena itu tiba-tiba Sidanti tersenyum. Senyum yang aneh, karena di balik senyum itu tersimpan bibit-bibit ketidaksenangannya kepada Agung Sedayu. Widura yang tidak mau membiarkan keadaan itu berlarut-larut segera berkata, "Adakah kita akan menyergap laskar kepatihan ataukah kita ingin ribut-ribut soal yang sama sekali tak berarti? Cepat tinggalkan tempat ini, bersiaplah dengan anak buah kalian masing-masing. Kita segera berangkat, kita harus mencapai simpang 4 Pandean lebih dahulu." Widura tidak menunggu lebih lama lagi. Ia mendapat kesan kurang menyenangkan dari pertemuan ini. Karena itu ia sengaja mendahului, berdiri dan melangkah keluar sambil berkata, "Beristirahatlah di pembaringanku Sedayu." Orang-orang lain pun segera mengikutinya. Satu-satu mereka melangkah keluar ruangan. Yang terakhir adalah Demang Sangkal Putung. Diperlukannya menghampiri Agung Sedayu sambil berbisik, "Terima kasih Nger, kami penduduk Sangkal Putung tak akan pernah melupakan jasa Angger kali ini. Mudah-mudahan kami dapat membebaskan diri dari cengkraman macan kepatihan itu. Kami tidak akan mengganggu ketentraman istirahatmu, anak mas. Namun apabila terpaksa, aku akan mengirimkan seorang yang akan memberitahukan kepadamu, apakah ada di antara kita yang mampu melawan macan kepatihan itu. Kalau tak seorang pun yang mampu melawannya, jangan Angger biarkan kami. Kami masih mohon perlindunganmu." Agung Sedayu tidak tahu apakah yang akan dikatakan. Tetapi ia tidak akan berdiam diri, atau menjawabnya dengan anggukan kepala saja. Ia takut kalau Demang Sangkal Putung itu pun akan salah mengerti dan menyangkanya anak muda yang benar-benar sombong. Karena itu, tanpa setahunya sendiri, ia menjawab terbata-bata, Ya, Bapak Demang." Agaknya jawaban itu telah cukup membesarkan hati Demang Sangkal Putung itu. Dengan tersenyum, ia mengangguk dalam-dalam. Katanya, "Terima kasih anak mas." Maka pergilah Demang itu dengan hati yang lapang. Dilampauinya halaman rumahnya dan ditemuinya Jagabaya Sangkal Putung. Diberinya orang itu beberapa keterangan dan bersiaplah kemudian anak-anak muda Sangkal Putung. Mereka siap dengan keteguhan hati, menyelamatkan desa mereka, lumbung-lumbung mereka dan mempertahankan daerah mereka dari sergapan laskar macan kepatihan. Sebab apabila mereka tidak berhasil, maka untuk masa yang panjang Sangkal Putung akan mengalami paceklik. Yang berdiri di paling depan adalah anak muda yang bulat kokoh meskipun tidak begitu tinggi. Dengan mata yang berseri-seri ia menimang-nimang senjatanya. Sebuah pedang bertangkai gading. Anak itu adalah anak Demang Sangkal Putung, Suandaru. Namun agaknya anak muda itu tidak puas dengan namanya, maka ditambahnya sendiri menjadi Suandaru Geni. "Ayah," ia bertanya kepada ayahnya, "adakah macan kepatihan itu sangat menakutkan?" "Ia adalah seorang yang sangat saktindaru," jawab ayahnya. Suandaru tertawa. Memang anak itu selalu tertawa, sedang di dadanya selalu tersimpan keinginan dan cita-cita yang tanpa batas. Katanya, "Apakah ukuran kesaktian seseorang? Apakah macan kepatihan itu kebal? Biarlah aku nanti mencoba melawannya." Demang Sangkal Putung menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Dalam laskar Adiwidura, seseorang telah menempati dirinya sebagai lawannya." "Siapa?" bertanya anak muda itu. "Angger Sidanti," jawab ayahnya. Suandaru mengerutkan keningnya. Ia tidak begitu suka kepada Sidanti. Tetapi ia tidak berani melawan anak itu. Sebab ia pernah ditampar pipinya. Ketika ia akan membalas, tiba-tiba saja tangannya telah terpilin ke belakang. Sidanti dapat bergerak secepat tatit. Tetapi Suandaru tidak puas dengan nasibnya itu. Ia sama sekali tidak senang atas perlakuan Sidanti kepadanya. "Sidanti lebih tua beberapa tahun dari aku," pikirnya, "nanti pada umurku setua Sidanti sekarang, aku harus sudah melampauinya." Dan Suandaru ternyata tidak tinggal diam. Dengan tekun ia selalu berusaha menambah ilmunya. Tetapi anak muda itu tidak pernah mengetahuinya bahwa Sidanti pun dengan pesatnya maju. Dengan teratur anak muda itu selalu mendapat bimbingan dari gurunya, Ki Tambak Wedi, meskipun tidak setiap hari. Di mana ada Sidanti berada bersama Laskar Widura, maka gurunya selalu datang kepadanya.
sepekan atau 10 hari sekali. Sedang menurut pikiran Swandaru yang sederhana itu, apabila ia berlatih terus, maka ilmunya pun akan masak dengan sendirinya. Sedang bekal dari ilmunya itu diterimanya dari ayahnya, dari beberapa orang sedesanya yang semuanya itu tidak ada yang melampaui, bahkan menyamai pun tidak, dengan Sidanti sendiri. Meskipun demikian, Swandaru telah membawa bekal dalam tubuhnya yang gemuk itu. Anak muda itu tenaganya bukan main, dan ia bangga pada kekuatannya itu. Setiap pagi ia berusaha menambah kekuatannya dengan mengangkat apa saja yang dijumpainya. Batu-batu besar, kayu-kayuan dan bahkan seekor anak kerbau. Dan kini anak Demang Sangkal Putung itu bersama beberapa kawan-kawan telah siap untuk bersama-sama dengan Laskar Widura menghadapi Laskar Macan Kepatihan yang berusaha merebut perbekalan mereka. Pada saat ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya, Laskar Widura bersama-sama anak-anak muda Sangkal Putung itu pun mulai bergerak. Dengan cepat mereka berjalan ke Pandean. Seperti rencana semula, maka Laskar itu pun segera menyembunyikan diri di belakang puntuk-puntuk, parit dan pepohonan. Dengan hati yang tegang mereka menunggu. Sidanti duduk bersandar sebatang pohon aren. Tangannya yang bergelang akar itu membelai senjatanya, sebatang tombak pendek dengan ujung tajam di kedua sisinya. Manggala, dan dinamainya senjatanya itu Kiai Muncar. Senjata pemberian gurunya yang selama ini dibangga-banggakan. Pada tangkai senjatanya itu terukir gambar 2 ekor ular yang saling membelit. Sedang pada kedua buah kepalanya yang bertolak belakang, terjulurlah lidah ular itu. Dan lidah ular itulah kedua mata Nenggala yang bernama Kiai Muncar itu. Anak muda itu pun menunggu dengan hati yang tegang. Yang berada di dalam kepalanya adalah macan kepatihan yang namanya ditakuti hampir di seluruh Jipang dan Pajang. Sekali-sekali dipandanginya senjatanya, seakan-akan ia bertanya kepadanya, apakah kau akan mampu melawan senjata Tohpati yang mengerikan itu? Dari gurunya Sidanti pernah mendengar bahwa Tohpati yang bergelar macan kepatihan itu bersenjata sebuah tongkat baja putih. Di ujung tongkat itu terdapat sebuah logam yang dinamainya besi kuning, berbentuk tengkorak. Karena itu maka Ki Tambak Wedi yang agaknya telah mempersiapkan muridnya untuk melawan Tohpati itu, dan membekalinya dengan senjata yang tak kalah dahsyatnya. Pada suatu kali Ki Tambak Wedi itu pernah berkata kepada muridnya, Sidanti, di Jipang, sepeninggal Arya Penangsang dan Patih Mantahun, maka orang yang ditakuti adalah Tohpati. Karena itu, bila kau dapat menangkapnya hidup atau mati, maka namamu pun akan segera ditempatkan tepat di bawah nama Sutawijaya. Sedang Sutawijaya itu bukanlah seorang yang perlu ditakuti pula, apalagi putra Adipati Pajang itu sendiri. Kelak apabila kau telah mendapat kesempatan yang baik dalam tataran keprajuritan di Pajang, maka bukanlah pekerjaan yang sulit bagimu untuk menyingkirkan Sutawijaya. Biarlah pemanahan, penjawi dan juru mertani kelak menjadi urusanku, Sidanti tersenyum. Terbayang di dalam angan-angannya sebuah jalan lurus ke istana Pajang meskipun jauh. Tiba-tiba Sidanti terkejut ketika ia mendengar gemerisik di belakangnya. Ketika menoleh dilihatnya Swandaru berjalan terbungkuk-bungkuk kepadanya. Apa kerjamu? Bertanya Sidanti berbisik. Swandaru duduk di sampingnya, dan dijawabnya lirih, mencarimu. Kau akan melawan macan kepatihan? Sidanti mengangguk, sendiri, kembali Sidanti mengangguk. Aku ikut, minta Swandaru. Jangan gila, desisi Sidanti. Kenapa? Kita tidak sedang bermain kucing-kucingan, tetapi kita akan menentukan hidup mati bagi Sangkal Putung. Aku tahu, karena itu Tohpati harus mati. Kita keroyok berdua, jangan mengigau. Kembali ke kelompokmu, aku di sini, bantah Swandaru. Sidanti menjadi tidak senang, karena itu ia membentak perlahan-lahan, kembali. Atau aku tampar mulutmu. Swandaru mengerutkan keningnya. Ia tidak mau ditampar untuk kedua kalinya. Karena itu ia pun diam. Tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka mendengar suara burung kulik. Itulah pertanda bahwa Laskar Macan Kepatihan telah dilihat oleh pengawas. Kembali ke kelompokmu, Sidanti mengulangi, dan Swandaru pun segera merangkak ke kelompoknya. Widura telah berdiri di balik sebatang pohon yang berdiri di dekat perapatan. Dari kelokan jalan di ujung bulak yang pendek, ia melihat serombongan orang berjalan ke Sangkal Putung. Namun mereka tidak melewati jalan di simpang 4 itu.
Mereka segera meloncati parit dan menyusur pematang, memotong langsung menuju sangkal putung. Mereka menyusuri pematang, bisik Ki Demang. Widura tidak segera menjawab, tetapi tampaklah ia sedang berpikir. Tiba-tiba ia mendengar suara burung kulik untuk kedua kalinya. Karena itu katanya, bukan induk pasukan. Itulah cara macan kepatihan memancing lawannya ke arah yang keliru. Demang sangkal putung mengerutkan keningnya. Gumamnya, macan yang cerdik, macan itu memang berotak terang, sahut Widura. Rombongan itu akan menyerang dari arah utara. Mereka menyangka bahwa kita masih belum tahu akan kedatangannya. Apabila kemudian laskarku dan anak-anak muda sangkal putung menyongsongnya ke utara, maka induk pasukannya akan datang dan melanda sangkal putung dari jurusan ini. Ki Demang mengangguk-angguk. Tetapi timbullah persoalan di dalam dadanya. Karena itu ia bertanya, kita menunggu induk pasukan. Ya, jawab Widura, bagaimanakah dengan orang-orang yang memintas di atas pematang itu? Demikianlah cerita bagian ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian ketiga mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.